Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 7, Kapita RA akan menjelaskan hasil tugas besar kami yang berjudul Sistem Jadwal Jaga Satpam ITERA menggunakan algoritma genetika. Anggota kelompok kami yakni Dita Alfiuni Putri dengan NIM 118140168, lalu Sisilia Juli Anggraini dengan NIM 118140167, Rahmat Rizky Muharam dengan NIM 118140114, lalu Rahmat Setiawan dengan NIM 118140097, dan Ardi Gaya Manalu dengan NIM 118140088. Latar belakang dan dilakukannya penelitian ini adalah Institut Teknologi Sumatera merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Pulau Sumatera. Di kampus negeri yang sudah berkembang dan memiliki wilayah yang luas serta banyak gedung ini, pastinya membutuhkan satpam yang lumayan banyak untuk menjaga keamanan serta ketertiban yang ada di dalam lingkungan kampus. Satpam juga harus berjaga siang dan malam. Oleh sebab itu, ITERA wajib membuatkan jadwal jaga atau shift untuk satpam. Di ITERA sendiri pastinya sudah memiliki penjadwalan terhadap satpam. Akan tetapi kami ingin lebih mempermudah penjadwalan satpam dengan menggunakan sistem penjadwalan satpam dengan mengimplementasikan algoritma genetika. Selanjutnya untuk rumusan masalah dan tujuan akan dijelaskan oleh rekan kami Gita. Selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, jadwal jaga atau shift yang ada masih dibuat secara manual atau terkomputerisasi, dan yang kedua, jadwal jaga atau shift masih belum teratur karena masih dibuat secara manual, dan yang terakhir, adanya kesalahan yang terjadi di mana pendistribusian satpam belum sesuai atau belum sesuai dengan kebutuhan di setiap gedung. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mempermudah pembuatan jadwal penjagaan satpam di ITERA. Yang kedua, menghindari jadwal penjagaan agar tidak bertabrakan. Dan yang ketiga, membuat penjadwalan secara otomatis untuk menghindari adanya kesalahan pendistribusian satpam di gedung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sisilia Juli Anggraini. Kemudian landasan teori yang kami gunakan yaitu pada dasarnya, algoritma genetika adalah sebuah program komputer yang mensimulasikan proses evolusi dengan menghasilkan kromosom dari setiap populasi secara acak dan memungkinkan kromosom ini reproduksi menurut hukum evolusi yang nantinya diharapkan bisa berproduksi kromosom prima atau lebih baik. Kromosom ini mewakili solusi untuk masalah tersebut dibuang. Sehingga, jika kromosomnya bagus, dihasilkan, diharapkan solusi yang baik dari masalahnya juga ditemukan. Penjadwalan merupakan aktivitas perencanaan yang menentukan kapan dan di mana setiap operasi sebagai bagian dari suatu pekerjaan secara keseluruhan dan dilakukan pada sumber daya yang terbatas dan pengalokasian sumber daya pada suatu waktu tertentu dengan memperhatikan kapasitas sumber daya manusia yang ada. Namun, penjadwalan juga dapat diartikan sebagai pengalokasian sumber daya atau resource untuk melakukan sejumlah tugas dalam jangka waktu yang ada atau tertentu dan merupakan proses pengambilan keputusan. Kemudian metode dan pembahasan. Yang pertama, metode penelitian adalah serangkaian tahapan penelitian yang disusun secara berurutan atau sistematis. Tujuan dari metode penelitian adalah untuk melakukan pelaksanaan penelitian, adapun output yang dikeluarkan harus sejalan dengan tujuan penelitian. Yang pertama, ada analisis. Analisis itu merupakan langkah pertama dalam penelitian ini. Adalah menganalisis data apa saja yang dibutuhkan dalam penjadwalan satpam yang meliputi data satpam, nama gedung, dan jam kerja. Tujuannya adalah untuk membuat jadwal menggunakan algoritma genetika. Yang kedua ada implementasi. Setelah menyelesaikan semua langkah di atas, program dapat dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan mengimplementasikan algoritma genetika. Setelah menyelesaikan program, dilakukan pengujian dengan menjalankan program untuk mengetahui ada tidaknya error pada program tersebut. Yang ketiga, evaluasi dan pengujian. Evaluasi yang digunakan dalam pembuatan sistem, yaitu melakukan percobaan pada setiap fungsi yang ada pada sistem untuk mengetahui apakah sistem dapat berjalan sesuai
yang diharapkan atau tidak, serta mencari kekurangan dan memperbaikinya. Yang keempat, membuat laporan. Langkah terakhir adalah membuat laporan hasil akhir. Hasil dari prosedur ini adalah jadwal yang memuat hari, waktu kerja, nama, dan nama gedung. Penjadwalan penjagaan satpam dibuat dalam seminggu dengan memperhatikan atribut mencakup nama gedung, waktu kerja, dan hari jadwal dalam seminggu. Selanjutnya, hasil dan analisis akan dibacakan oleh Saudara Rahmat. Selanjutnya yaitu demo program, hasil dan analisis yang akan ditampilkan pada video yang akan saya jelaskan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Fakultas Selekta RA. Di sini kami membuat program menggunakan algoritma genetika dengan judul Sistem Jadwal Penjagaan Satpam ITERA dengan menggunakan algoritma genetika. Nah, kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada blok kode yang pertama, di sini kami membuat dua kelas, yaitu kelas datetime dan kelas shift. Kelas datetime ini berfungsi untuk jadwal kerja dari satpam. Nah, kelas shift di sini berisikan beberapa fungsi yang berada pada blok kode kedua. Kemudian kita beranjak ke blok kode yang kedua. Kami mengimport SJS, mengimport kprint, mengimport copy, dan mengimport random. Selanjutnya kita mendeklarasikan nama-nama satpam yang tertera pada kode program. Kemudian juga kita mendeklarasikan gedung ITERA, mulai dari gedung A hingga GKU. Selanjutnya mendeklarasikan day of week. Di sini ada 7 hari, yaitu SLR KJBM. S di sini untuk Senin, L itu untuk Selasa, R itu untuk Rabu, K itu untuk Kamis, J itu untuk Jumat, B itu untuk Sabtu, dan M itu untuk Minggu. Selanjutnya kita ke fungsi fitness. Nah, fungsi fitness di sini, jika yang dicari nilai maksimum, maka nilai fitness dari data tersebut adalah nilai dari fungsi itu sendiri. Tapi jika nilai minimum yang dibutuhkan, maka nilai fitness adalah inverse dari nilai fungsi itu sendiri. Nah, selanjutnya ke fungsi seleksi atau selection. Fungsi selection di sini adalah untuk mendapatkan induk baru yang baik. Nah, semakin tinggi nilai dari fitness yang kita dapatkan sebelumnya, maka individu itu akan semakin besar kemungkinan yang didapatkan. Nah, kemudian pada fungsi seleksi ini juga terdapat fungsi untuk crossover. Crossover adalah untuk mendapatkan untuk operator algen yang melibatkan dua induk baru untuk menghasilkan keturunan yang baru. Nah, dari proses seleksi ini akan didapatkan dua induk baru yang nantinya akan dilanjutkan dengan proses mutasi. Nah, proses mutasi sendiri itu di dalam kode ini adalah untuk menukar nilai gen dengan nilai inversnya. Nah, tiap individu yang mengalami mutasi dengan probabilitas mutasi yang telah ditentukan. Dilakukan dengan cara memberi nilai inverse atau menggeser nilai gen pada gen-gen yang terpilih. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dari main. Fungsi dari main sendiri adalah fungsi yang akan menjalankan keseluruhan fungsi yang berada di atasnya sesuai dengan struktur dari algoritma genetika, yaitu terdapat populasi awal yang selanjutnya akan dievaluasi nilai fitness. Kemudian sesudah dievaluasi nilai fitnessnya akan diseleksi
seleksi individu. Nah, selanjutnya dari seleksi individu didapatkan individu baru yang akan di crossover. Crossover itu adalah kawin silang di mana nanti akan mendapatkan populasi baru. Nah, nanti kemudian dimutasi. Setelah dimutasi, dapatlah populasi baru yang akan diulang-ulang mulai dari evaluasi nilai fitness, seleksi, crossover, hingga mutasi sampai didapatkan nilai-nilai yang terbaik. Selanjutnya di sini saya akan run kode program yang telah kami buat. Yang pertama kita run dulu blok kode yang nomor 1. Setelah blok kode nomor 1 dijalankan dan berhasil, kita beralih ke kode program yang kedua. Pada kode program yang kedua ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 5 menit 30 detik. Nah, bisa kita tunggu. Proses eksekusi dari program yaitu dengan menseleksi, kemudian di crossover dan mutasi, dan balik lagi seperti itu. Maksudnya dengan evaluasi nilai fitness dulu, kemudian seleksi, crossover, mutasi, dan menghasilkan populasi yang baru, kemudian berulang sampai mendapatkan hasil yang terbaik. Di sini proses eksekusi masih terpantau selama 3 menit 10 detik. Proses eksekusi dari program sudah selesai dan didapatkan hasil yang terbaik untuk jadwal pentugasan Satpam di ITERA untuk gedung A hingga GKU. Dan pada program dapat dilihat jadwal-jadwal dari tiap nama dan tiap gedung. Dan ada juga jadwal kerja, yaitu DT itu daytime. Dan di sini terdapat 2 huruf yang menyatakan hari dia bekerja. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk bagian kesimpulan akan disampaikan oleh Ardi Gayamanalu. Kepada Ardi dipersilakan. Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, yang pertama, penjadwalan menggunakan algoritma genetika lebih mudah dan dapat menghemat waktu daripada membuat jadwal secara manual. Yang kedua, dengan adanya algoritma genetika dapat membantu dan membuat jadwal tanpa adanya kesalahan atau tabrakan jadwal. Yang ketiga, pada penelitian ini telah dibangun sebuah sistem penjadwalan menggunakan algoritma genetika yang menghasilkan output berupa jadwal shift Satpam yang optimal. Adapun saran dari penelitian ini yaitu yang pertama, melakukan pengujian terlebih dahulu terhadap sistem sebelum digunakan dan melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah dibuat. Yang kedua, melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, membaca lebih banyak jurnal, buku, atau artikel terkait sebagai referensi untuk sistem yang akan dikembangkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan hasil dari penelitian kelompok kita. Demikian presentasi dari kami kelompok 7. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika ITERA lainnya. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.